Ibu bapak, saudara-saudari umat kekasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah sukacita besar bagi kita, karena Yesus telah bangkit dan Dia menang atas maut. Karena itu harusnya kita bersorak-sorak seperti pujian tadi. Soraklah haleluya, sebab Kristus bangkit dan memberikan kemenangan dan sukacita bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit di hari yang ketiga, dan tepat di hari ini, hari Minggu 17 April, kita memperingati sebagai hari kebangkitan dan hari kemenangan. Bukti Yesus bangkit yaitu kubur kosong yang kita baca tadi dari Injil Yohanes. Dikatakan bahwa kebangkitan Kristus merupakan kemenangan iman orang Kristen. Dan ini berarti bahwa penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang tertulis, kalau ibu bapak saudara baca di Mazmur 16 ayat 10, di situ dikatakan bahwa engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yesus adalah orang kudus yang dikhususkan Allah untuk menjadi penebus dan pendamai bagi kita. Karena itu Allah tidak membiarkan Yesus binasa dan menyerahkannya kepada dunia orang mati. Sehingga di hari ini Yesus bangkit mengalahkan maut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, firman Tuhan berkata, maka sia-sialah iman percaya kita, dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka Injil hanyalah sebagai buku fiksi, dan percuma Injil diberitakan kepada seluruh dunia. Namun dengan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara, di hari yang ketiga ini, maka berita Injil atau berita sukacita itu harus terus diberitakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita semua, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Apakah kita termasuk orang yang percaya ataukah kita kurang percaya? Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 9 bacaan kita tadi, bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Namun saya percaya bahwa kita yang hadir merayakan kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang percaya dan mengimani bahwa Kristus bangkit memberikan kemenangan bagi kita umatnya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kelahirannya dan kematiannya juga menjadi percuma dan sia-sia, sehingga salib hanya akan menjadi akhir tragis dari kehidupan Yesus Kristus di bumi. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, sebab kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa tidak ada keselamatan tanpa kematian dari Yesus. Kebangkitan Kristus memberikan kepastian bagi kita bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, di situ firman Tuhan katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa. Kita yang sudah mati secara jasmani dan rohani akan dihidupkan ketika kita beriman dan percaya bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga
akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih payah kita tidak sia-sia. Namun sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mengakui bahwa masih ada orang Kristen yang begitu mudahnya menjual imannya demi jabatan, harta, popularitas, dan juga pasangan hidup. Bahkan keselamatan itu ia tukarkan dengan kemewahan dunia. Karena itu kita mau belajar bagaimana cara kita bersikap supaya kesetiaan kita itu mengubah cara kita memaknai kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus ini dipahami sebagai hal yang sangat penting bagi kekristenan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab kebangkitan Yesus Kristus itu ibarat jantung pada manusia. Bayangkan kalau kita tidak punya jantung, kita akan mati, tidak hanya mati rohani tetapi secara jasmani. Karena itu kebangkitan Yesus Kristus ibarat jantung pada manusia. Demikian juga Paskah dapat dianalogikan bagi kekristenan, bahwa tanpa jantung manusia, manusia tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Paulus mengatakan bahwa tanpa kebangkitan sia-sialah iman percaya kita. Oleh karena itu wajar bila masalah ini menjadi perhatian utama Bapak Ibu Saudara, dan menjadi fokus bagi iblis dan musuh-musuh kekristenan itu sendiri. Mengapa? Karena mereka dengan segala cara berusaha membantah bahwa Yesus benar-benar hidup dan bangkit. Mereka membantah bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Banyak hal yang menyangkal. Salah satunya kalau kita sudah membaca buku tentang Da Vinci Code, di situ diceritakan dan disebutkan bahwa bahkan buku ini difilmkan Bapak Ibu Saudara, bahwa salah satu hal yang menyoroti Maria Magdalena yang oleh Injil Yohanes disebut sebagai orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Maria Magdalena itu menikah dengan Yesus, lalu mereka punya anak. Nah, setelah kematian Yesus, Maria Magdalena kabur dengan anak mereka dan menjadi simbol wanita suci, dan ini digambarkan di dalam buku itu. Namun kita percaya bahwa meskipun banyak orang yang membantah tentang kebangkitan Kristus, masalah kebangkitan adalah memang masalah yang sulit untuk dimengerti, namun sangat berharga untuk dimengerti. Karena itu butuh iman untuk kita bisa percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan ia menang atas maut. Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Karena itu mari kita kembali dalam konteks bacaan kita tadi dari Injil Yohanes yang berbicara tentang bagaimana Maria Magdalena dan para perempuan menyaksikan kebangkitan Yesus. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, mengapa Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya pada ayat 2 bacaan kita, juga kalau kita baca dalam Injil Lukas 24 ayat 10, di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena dan perempuan lainnya harus menunggu sampai hari Minggu untuk mengunjungi kubur Yesus. Ini menunjukkan ketaatan mereka Bapak Ibu Saudara pada hukum Sabat. Mengapa mereka datang di pagi-pagi buta? Karena pada hari Sabat memang orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 20 ayat 9 dan 10, bahwa hari Sabat adalah hari Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak taat akan melakukan pekerjaan apapun di hari itu. Dan lagi, pelanggaran terhadap peraturan Sabat ini merupakan dosa yang berat, karena pada zaman Perjanjian Lama
orang yang melanggar peraturan tentang hari Sabat ini akan dijatuhi hukuman mati. Sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, perempuan-perempuan lainnya, memilih untuk datang pada pagi-pagi buta, pagi-pagi benar kata Alkitab, untuk datang mengunjungi kubur Yesus. Nah, hari Sabat Bapak Ibu Saudara sebenarnya jatuh pada hari Sabtu, tetapi sejak kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi pada hari Minggu, maka orang-orang Kristen dan kita semua sampai saat ini mulai beribadah pada hari Minggu itu. Karena di hari Minggu itu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan itulah Sabat bagi kita. Di samping itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat juga bahwa di hari Pentakosta itu juga hari berdirinya gereja, hari Minggu tepat Roh Kudus dicurahkan, sehingga dalam khotbah Petrus ada 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Dan disitulah awal berdirinya gereja, bahwa di atas batu karang ini, disitulah aku membangun gerejaku. Mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Sebab hari Minggu adalah hari Sabat dan hari kemenangan Kristus bangkit mengalahkan maut. Dan Bapak Ibu Saudara, bagian penting untuk kita ingat bahwa jika kita menghadapi gereja dari denominasi yang lain seperti gereja Advent misalkan, maka ini harus menjadi jawaban iman kita. Kalau mereka masih merayakan hari Sabat itu pada hari Sabtu, tetapi harusnya kita yang sudah mengimani bahwa kemenangan itu di hari Minggu, karena itulah merupakan Sabat dalam perjanjian lama. Bukti kebangkitan Yesus dalam bacaan kita dikatakan kubur yang kosong. Bapak Ibu Saudara, Maria ketika melihat batu penutup kubur itu tidak ada dan mendapati kubur itu telah kosong, Maria menduga ada orang yang telah mengambil mayat Yesus. Apapun kecurigaannya, kelihatannya Maria sangat terkejut Bapak Ibu Saudara. Dia jengkel, dia panik, bahkan hatinya gundah atas kenyataan bahwa tubuh Tuhan Yesus hilang. Sehingga Maria segera berlari menjumpai Simon Petrus dan Yohanes untuk memberitahukan apa yang telah terjadi sampai di sini. Dan sampai pada saat Maria menyampaikan kabar kehilangan mayat Yesus kepada murid-murid yang lain, Maria belum menyadari bahwa apa yang terjadi. Tetapi seandainya Maria tahu bahwa Yesus sudah bangkit, maka bukankah itu sukacita besar? Tetapi karena Maria belum menyadari apa yang terjadi, sehingga ia takut kehilangan mayat Yesus. Dan itu disampaikan kepada para murid yang lain bahwa Yesus diambil orang. Batu itu disingkirkan bukan supaya Kristus telah bangkit Bapak Ibu Saudara, tetapi batu disingkirkan dari kubur Yesus itu mau menyampaikan kuasa Allah, bahwa kuasa Allah dapat menembus tembok dan ruangan yang tertutup sekalipun. Sehingga jelas bahwa kita tidak membutuhkan penyingkiran batu yang menutup pintu kubur itu. Kalau demikian, mengapa batu itu disingkirkan? Tidak lain Bapak Ibu Saudara, untuk menunjukkan bahwa kubur sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus. Bukan berarti bahwa dengan tersingkirnya batu dari kubur Yesus supaya Yesus mudah keluar, tetapi sekali lagi mau menunjukkan bahwa kuasa Yesus, kuasa Allah sanggup membangkitkan Yesus dari kematian. Dan supaya para perempuan dan para murid bisa memasuki kubur itu dan melihat kenyataan bahwa ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Kubur yang kosong menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus juga bersifat jasmani dan bukan rohani. Seperti lagu ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Selain kubur kosong yang menjadi bukti bahwa Yesus hidup,
maka disampaikan juga dalam bacaan kita tadi bahwa pakaian kematian juga telah ditanggalkan. Kita baca dalam Injil Yohanes tadi Bapak Ibu Saudara bahwa setelah Petrus dan Yohanes sampai di kubur itu, mereka hanya menjumpai kain kafan dan juga kain peluh yang sudah tergulung. Nah, penulis Injil Yohanes ini menggambarkan keadaan yang teratur dalam kubur pada saat itu. Ia menunjukkan bahwa mayat Yesus bukan dicuri orang. Karena kalau demikian, mereka pasti akan mengambil mayat Yesus beserta kain kafannya atau merobek-robek kain kafan itu dan meninggalkannya di dalam kubur. Tetapi kenyataannya kain kafan itu tergulung rapi. Dalam hal ini, kalau William Barclay dalam bukunya mengatakan bahwa kain-kain kafan itu tidak terurai dan berserakan, tetapi kain-kain itu masih tetap dalam lipatannya. Itu artinya bahwa dari bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara, kain pembungkus tubuh tetap di tempat tubuh itu tadi berada. Kain peluh juga untuk kepala tetap ada di tempat kepalanya tadi berada. Nah, inti dari lukisan tentang kain-kain ini ialah bahwa kain-kain itu tampaknya seperti tak pernah dilepaskan dari tempatnya. Kain-kain itu tetap berada di situ dalam lipatan aslinya, seolah-olah tubuh Yesus hanya menguap dan menghilang lepas dari kain-kain itu. Itu berarti bahwa apa yang terlihat oleh Yohanes dan ia tulis dalam Injil Yohanes ini, itu benar-benar menembus dan masuk dalam pikiran Yohanes, sehingga Yohanes menyadari bahwa apa yang telah terjadi, ia percaya bahwa bukan apa yang telah ia baca dari kitab suci, tetapi dia yakin bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi apa yang ia lihat dengan matanya sendiri, berdasarkan kisah yang kita baca tadi, Yohanes meyakini bahwa Yohaneslah murid yang pertama sekali percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan ia tulis dalam Injil yang kita baca tadi bahwa Yesus tidak dicuri, tetapi benar-benar Yesus menang dan bangkit atas maut. Percaya bahwa Tuhan itu hidup haruslah menjadi keyakinan kita juga, seperti Yohanes dan para murid yang lainnya, bahwa siapakah orang yang tidak bersuka cita jika orang yang kita cintai bangkit dari kematian? Tentu pertama sekali kita akan merasa takut, namun ketakutan itu akan berganti dengan rasa sukacita Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu bahwa orang yang kita kasihi telah bangkit dari kematian. Demikian juga yang terjadi dengan para perempuan dan para murid, bahwa sekalipun hati mereka masih diliputi berbagai pertanyaan, namun sebuah pengharapan telah mulai tumbuh di dalam hati mereka setelah melihat kubur yang kosong dan kain kafan serta kain peluh yang masih tergulung rapi. Banyak orang yang tidak percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Di sana ada juga golongan orang percaya bahwa kebangkitan Yesus itu hanya bersifat rohani saja dan tidak bersifat jasmani, seperti golongan orang Gnostik dan juga saksi-saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus hanya bangkit secara rohani dan bukan jasmani. Karena itu dalam perikop ini jelas sekali disampaikan bahwa iman Yohanes yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, sekalipun dia belum melihat wujudnya, Yohanes percaya bahwa fakta bahwa kubur telah kosong dan kain kafan serta kain peluh yang ditinggalkan di sana itu menandakan bahwa kuasa Allah telah membangkitkan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan kemenangan ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, marilah sebagai orang Kristen kita menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi marilah kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dan menang. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Kita harus percaya bahwa Dia tetap hidup dan tetap berkuasa sampai detik ini. Pakaian kematian itu telah ditanggalkannya untuk memberi kehidupan baru bagi kita, bagi orang percaya yang mengasihinya, sehingga kehidupan setiap orang percaya
semakin diperbaharui hari demi hari sampai hari kedatangannya. Mari kita memaknai Paskah di tahun ini. Kita diajak untuk semakin memperbaharui diri, Bapak Ibu Saudara, memperbaharui tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang berkenan pada Tuhan. Karena itu mari kita tanggalkan pada diri kita segala pakaian kematian yang selama ini menyelubungi hati dan hidup kita, dan mari kita kenakan pakaian kehidupan yang telah diberikan Allah lewat kebangkitan dan kemenangannya. Jika selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya kita membenci dan dendam terhadap seseorang, maka sejak sekarang ini, di hari kemenangan ini, di hari Paskah ini, di hari kebangkitan ini, mari kita belajar untuk semakin mengasihi. Jika selama ini kita diselimuti oleh pikiran-pikiran kotor dan merusak, maka sejak sekarang ini kita isi pikiran kita dengan pikiran yang terarah hanya kepada Tuhan. Atau jika selama ini kita malas mengikuti persekutuan, maka sejak sekarang ini mari ringankan langkah kita untuk mengikut Tuhan. Atau jika selama ini kita tidak mau peduli akan kehidupan orang lain, maka mulai sejak sekarang ini kita mulai untuk menjadi pelayan mereka. Sebab hal-hal demikianlah akan menjadi pakaian kehidupan di dalam kehidupan kita yang Tuhan sangat inginkan, agar kita senantiasa tetap setia mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup iman kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, biarlah di hari kemenangan, hari kebangkitan, di hari Paskah ini, marilah setiap kita tetaplah setia kepada Tuhan dan jadilah saksi tentang kebangkitan dan kemenangannya kepada semua orang melalui kata dan tindakan. Sebab setiap kita mengalami kasih dan rahmat Tuhan, dan setiap saat juga kita berubah dan mengubah cara setia kita agar sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita dan bagi semua orang di sekitar kita. Tuhan memberkati, memberikan kesetiaan, kemenangan untuk kita terus menjadi berkat di hari kebangkitan Yesus. Amin.